perkenalkan nama lengkap saya Meliana Melinda Angelina Solo. Saya biasa disapa Meli, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek yang sudah diberikan oleh Ibu Lia. Baik, yang pertama di sini sudah ada covernya. Terus sudah ada kata pengantarnya, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasannya. Untuk pembahasannya, soal nomor 1, jelaskan mengenai website atau aplikasi yang Anda pilih sebagai topik project dengan deskripsi sebagai berikut. A. Target website. Nama website Meli Fashion. Deskripsi dari website ini. Website yang saya buat adalah sebuah website fashion yang memperkenalkan berbagai produk atau barang. Web ini sangat sederhana karena tidak menggunakan terlalu banyak atribut. Pada web ini juga hanya ada beberapa menu atau pilihan. Sebelum Anda menggunakan website Meli Fashion, Anda harus melakukan login terlebih dahulu dengan cara memasukkan email dan password Anda. Kemudian melakukan registrasi untuk mendaftar. Setelah mendaftar dan masuk pada menu utama, Anda dapat melihat ada berbagai macam produk yang Meli Fashion tawarkan. Untuk melihat produk yang lain, Anda dapat melakukan pencarian pada halaman yang sudah disediakan. Ketika Anda sudah mendapatkan produk atau barang yang Anda cari, kemudian Anda klik pada bagian beli, maka produk yang Anda pilih sudah terdata pada sistem kami. Langkah selanjutnya, Anda harus memasukkan data diri Anda dengan lengkap agar proses pemesanan dapat berjalan lancar. Untuk metode pembayaran pada website Meli Fashion, Anda dapat melakukannya melalui dua bank utama, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri. Kemudian Anda tinggal tunggu karena proses pemesanan Anda sedang diproses. Untuk yang berikut adalah layanan produk yang ditawarkan oleh aplikasi. Layanan produk yang ditawarkan oleh Meli Fashion sendiri menawarkan produk, terutama produk kecantikan, mulai dari foundation, eyeshadow, eyeliner, paket lengkap make up, dan masih banyak lagi produk kecantikan atau kosmetik yang tersedia. Itu semua terdapat pada bagian menu utama ketika Anda sudah melakukan pendaftaran. Yang berikut adalah fitur-fitur utama dalam aplikasi. Untuk fitur utama, ada beberapa fitur yang tersedia di website Meli Fashion, yaitu logo website, search opini atau bantuan pencarian, spesifikasi produk, metode pembayaran, dan yang terakhir terdapat link atau icon media. Yang B, target pengguna. Sebutkan target pengguna aplikasi atau web dan jelaskan mengenai karakteristiknya. Untuk target pengguna dan karakteristik, untuk bagian ini hal yang pertama dan utama yang harus diperhatikan adalah konferensi. Konferensi terjadi ketika traffic yang penting bertemu dengan penawaran yang berhubungan. Target pengguna konsumer, target pengguna atau konsumer, kami juga pada semua kalangan, akan tetapi yang paling utama adalah kalangan wanita, karena wanita lebih tertarik pada dunia fashion, terutama tentang kecantikan. Dengan itu kami dapat mengetahui dan memenuhi pengguna agar produk atau layanan kami bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk karakteristik, ada beberapa karakteristik yang dimiliki Meli Fashion, yaitu memiliki tampilan yang sederhana, terdapat foto atau gambar produk yang terutama dan dapat mendukung teks, dan terdapat logo Meli Fashion. Yang berikut adalah yang C adalah konteks penggunaan website. Untuk konteks penggunaan website ini
Sebagai desainer, banyak sekali konteks yang harus dipikirkan. Pengertian dari konteks sendiri adalah kondisi di mana suatu keadaan terjadi. Contohnya pada fitur login pada website Melly Fashion, fitur login ini digunakan untuk masuk ke dalam akun. Yang nomor 2 adalah judul usulan topik, bagian A, judul aplikasi atau produk yang akan dibuat. Judul aplikasi atau produk yang saya buat di sini, saya membuat sebuah website yang bernama Melly Fashion. Yang kedua adalah latar belakang, yang B adalah latar belakang masalah. Identifikasi masalah yang ada di website ini. Masalah yang ada di website ini, Melly Fashion sebagai website marketplace berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dalam kepuasan para pelanggannya. Para pelanggan dapat menggunakannya jika tersambung dengan jaringan internet yang ada. Untuk masalah dalam website ini terdapat pada proses pengiriman yang lumayan lama sehingga membuat pelanggan menunggu. Potensi solusi yang diajukan. Untuk solusi, Melly Fashion akan meningkatkan kinerja terutama pada proses pengiriman barang agar barang atau produk yang dipesan para pelanggan tiba dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Yang berikut adalah kondisi sistem saat ini. Untuk kondisi sistem saat ini sangat baik karena memiliki fitur-fitur yang sederhana. Untuk kedepannya, website ini akan mengembangkan fitur yang baru lagi dan mengeluarkan produk lebih banyak lagi. Untuk platformnya yang menggunakan website ini khusus pengguna Android saja. Untuk ruang lingkupnya, kami izinkan untuk semua pelanggan user pada website ini. Dan kedepannya kami akan meningkatkan lagi kinerja pada website ini. Nomor 3 adalah task analysis. Untuk masalah yang pertama, mungkin pengguna lebih membutuhkan sebuah desain yang lebih baik lagi dari website ini. Agar pada saat penggunaan website ini semua bisa berjalan dengan baik. Website ini juga sangat layak digunakan dalam melakukan perbelanjaan secara online karena website ini sudah didesain sedemikian rupa agar menarik untuk digunakan. Untuk perancangan sistem ini sudah didesain sebenarnya mungkin dan mudah digunakan oleh pengguna. Yang berikut adalah jelaskan the 8 golden rules of interface design. Yang pertama adalah upaya konsisten. Untuk konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antar aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama non-user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat, masih dalam lingkup, atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian, akan membuat user nyaman dan mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi atau website. Yang berikut adalah memenuhi kegunaan universal. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seseorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada poin ini yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga aplikasi harus dirancang dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya ada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat lebih memudahkan user untuk menggunakan fungsi tersebut. Yang berikut adalah tawaran umpan balik informatif. Pack Black.
tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Yang berikut adalah desain dialog untuk menghasilkan penutupan. Untuk poin ini sebenarnya termaksud dari bagian informatif dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menggunakan aplikasi, tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Yang berikut adalah mencegah kesalahan. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalani proses saat diperlukan, supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi format dengan tepat pada percobaan pertama. Yang berikut adalah izinkan pembalikan tindakan yang mudah. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun, sebenarnya tombol back hanya untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksinya. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Dengan demikian, user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada aplikasi, karena barang yang coba untuk dibeli tidak langsung terproses beli, tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Yang berikut adalah mendukung kontrol internet. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memilih tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri, sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Yang berikut adalah kurangi beban memori jangka pendek. Pada poin ini biasanya orang lebih memusatkan pada desain tata letak menu dan tombol, tetapi sebenarnya akan lebih aktif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user memilih barang yang diinginkan dan dari situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Nomor 4, skenario. Bagian ini mengurangi deskripsi naratif berserta storyboard yang menjelaskan bagaimana pengguna menggunakan sebuah sistem yang ingin ditawarkan. Untuk gambar yang pertama adalah tampilan website Milifashion ketika pengguna menggunakan website ini. Akan muncul tampilan awal untuk pengguna memasukkan email dan passwordnya. Jika sudah memasukkan email dan passwordnya, maka langsung saja melakukan registrasi. Nah, ini adalah tampilan awal ketika pengguna memulai login pada website Milifashion. Seperti ini tampilannya. Yang berikut adalah pengguna akan masuk pada laman registrasi dan pengguna akan mengisi beberapa data untuk mendaftar. Nah, ini adalah tampilan dari registrasi pelanggan. Di sini pelanggan akan memasukkan nama, nomor telepon, kata sandi untuk mendaftar sebagai pelanggan website Milifashion.
Setelah melakukan pendaftaran, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini pelanggan dapat memilih produk atau barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Pada fitur ini juga sudah terdapat menu pencarian agar dapat memudahkan para pelanggan untuk mencari barang atau produk yang diinginkan. Di sini juga sudah terdapat harga dari produk tersebut. Jika pelanggan berminat, bisa langsung mengklik menu beli. Nah, ini merupakan tampilan awal. Ketika sudah melakukan pendaftaran, maka pengguna akan masuk pada bagian ini. Jika pengguna ingin mencari barang atau produk yang diinginkan, maka pengguna tinggal mencarinya melalui menu yang ada di atas ini. Yang berikut adalah setelah mendapatkan barang atau produk yang dicari, pengguna bisa memasukkan data diri yang lengkap untuk melakukan pesanan. Nah, di sini jika sudah memilih barang atau produk yang pengguna mau, maka pengguna tinggal memasukkan data dirinya secara lengkap agar proses pemesanannya dapat berjalan dengan lancar. Seperti ini tampilannya. Yang berikut adalah untuk proses pembayaran. Pelanggan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Untuk proses pembayaran, pelanggan dapat transfer uang melalui dua bank yang ditentukan, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri. Ini adalah metode pembayaran. Yang terakhir adalah setelah melakukan proses pembayaran, maka pelanggan tinggal menunggu dan pesanan sudah diproses. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian pelanggan bisa kembali pada menu beranda, menu utama. Yang terakhir adalah kesimpulan. Melifashion akan meningkatkan kualitas kerja agar para pelanggan merasa nyaman menggunakan website ini, dan kedepannya Melifashion juga akan mengeluarkan produk-produk yang lebih banyak lagi dan lebih baru lagi. Untuk fitur pada Melifashion sudah bagus karena memiliki tampilan yang sederhana. Untuk kedepannya juga Melifashion akan menambah fitur yang baru lagi supaya lebih memudahkan para pelanggan. Penggunaan website Melifashion saat ini sudah cukup bagus. Baik, ini adalah hasil dari project UAS saya tentang website, dan di sini saya membuat website sederhana yaitu Melifashion. Sekian dari saya dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.